Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas limpahan berkat Tuhan di hari yang baru dan di tahun yang baru 2023 ini. Kita kembali berjumpa melalui kanal YouTube ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas lawatan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami terima dan kami laksanakan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Di ayat sebelumnya, tampak bahwa iblis memulai pencobaannya dengan mempergunakan kelaparan Tuhan Yesus. Iblis menunjuk kepada batu-batu yang terserak di padang gurun itu. Batu-batu itu bentuknya bundar dan kuning warnanya, menyerupai roti yang adalah makanan pokok orang Yahudi. Kata iblis, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Pernah di padang gurun bangsa Israel mengatakan kepada Musa dan Harun, "Kamu telah membawa kami keluar dari Mesir ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Jadi mereka menjadi kurang sabar sampai hatinya kesal terhadap Tuhan dan utusannya. Tapi Yesus berbuat sebaliknya, Ia tidak mau menjadi kurang sabar. Dengan mengutip sebagian dari Ulangan pasal 8 ayat 3, Ia memberi jawaban kepada si iblis dengan bunyi, "Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Jelas bahwa yang dimaksudkan dengan yang diucapkan Tuhan dalam ayat ini bukanlah Alkitab, melainkan firman Tuhan yang berkuasa yang pernah menciptakan dunia dan yang dapat pula memelihara kesehatan manusia dengan cara apapun, entah dengan roti atau melalui cara yang ajaib. Mana misalnya adalah makanan ajaib yang Tuhan berikan sebagai ganti roti. Dengan demikian kita mulai memahami Tuhan Yesus. Ia ingat akan perjalanan orang Israel di padang gurun. Waktu itu orang Israel bersikap kurang sabar. Tetapi ia sendiri tidak mau bersikap demikian. Ia percaya kepada Bapa di sorga. Bapa sudah memelihara selama 40 hari tanpa roti. Tapi hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kuat. Betul bahwa ia sekarang menjadi lapar, tapi ia tidak mau tiba-tiba menjadi kurang sabar. Ia percaya bahwa Bapa di sorga dapat melanjutkan pemeliharaan ajaib itu untuk beberapa waktu lamanya lagi, sampai tiba saatnya ia keluar dari padang gurun. Menjadikan roti sebelum tiba saatnya, Yesus dirasakan sebagai mau terlalu cepat keluar dari kesulitan, menempuh jalan sendiri dan kurang percaya kepada Bapanya di sorga. Pencobaan yang Yesus alami, kita alami itu juga. Untuk itu kita harus selalu sabar menunggu pertolongan seperti yang Yesus lakukan di padang gurun. Amin. Bapak Ibu, kita kembali berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas siraman rohani pagi yang kami terima. Firman-Mu meneguhkan kami untuk menyadari bahwa Engkau pasti menolong dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kami. Mampukanlah kami sabar menanti pertolongan-Mu, sama seperti yang Engkau lakukan di padang gurun, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap tugas dan pelayanan serta pembelajaran kami.
Berkati orang tua kami, saudara-saudari, dan kerabat kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Lindungilah kami semua seturut kehendak-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang sakit. Di tahun baru ini kiranya kasih Tuhan tetap melawat kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian. Shalom.